Gagal di All England, Fajar dan Fikri kini datang ke BAC 2026 dengan tekad balas dendam yang bikin lawan wajib waspada. Gagal di All England, Fajar dan Fikri kini datang ke BAC 2026 dengan tekad balas dendam yang bikin lawan wajib waspada. Setelah hasil pahit itu, pasangan ini justru terlihat makin tenang dan makin siap meledak. Betul, sorotan utama kali ini tertuju pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang terang-terangan ingin bangkit setelah tersingkir lebih awal di All England 2026. Sebuah hasil yang jelas jauh dari harapan publik. Kekalahan itu memang menyakitkan, apalagi mereka ditundukkan pasangan muda Indonesia, Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin, dalam 3 game. Lalu catatan itu terasa makin menekan karena kekalahan tersebut menjadi yang ketiga beruntun dari junior sendiri. Justru di titik itu dramanya terasa makin besar, karena tekanan seperti ini bisa menghancurkan kepercayaan diri pasangan senior. Tetapi Fajar dan Fikri memilih membaca situasi dengan kepala dingin dan menjadikannya bahan evaluasi yang sangat serius. Fajar bahkan menegaskan, persiapan menuju Badminton Asia Championships atau BAC 2026 sudah berjalan cukup baik. Sebab mereka punya waktu sekitar 2-3 pekan untuk membenahi detail permainan sebelum tampil di Ningbo, Tiongkok. Artinya mereka tidak datang ke BAC 2026 hanya membawa semangat, tetapi juga proses latihan yang lebih terarah dan lebih fokus pada kelemahan yang kemarin terbongkar. Yang menarik, Fajar tidak mau terlalu terjebak pada kemungkinan duel ulang lawan Raymond dan Joaquin di semifinal. Meski jalur undian memang membuka peluang pertemuan panas yang pastinya langsung menyedot perhatian pecinta badminton Indonesia. Sikap itu menunjukkan perubahan besar dalam cara berpikir mereka. Karena daripada sibuk memanaskan rivalitas, Fajar memilih menegaskan bahwa semua pemain di Badminton Asia Championship kuat, jadi fokus utama harus kembali ke diri sendiri. Ini poin krusial, sebab ketika pemain berhenti sibuk memikirkan lawan dan mulai membenahi identitas permainannya sendiri, disitulah ancaman sesungguhnya muncul. Ancaman pertama akan diuji sejak laga pembuka, karena Fajar dan Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Thailand, Paranyukau Samaang dan Tanadon Punpanichi, lawan yang mungkin belum terlalu ramai dibahas, tetapi justru berpotensi menghadirkan jebakan berbahaya. Di level Asia, kita tahu meratanya kualitas pemain sering membuat laga putaran awal terasa seperti ranjau. Dan kalau fokus sedikit saja goyah, pasangan unggulan bisa mendadak pulang lebih cepat tanpa sempat menunjukkan kapasitas terbaiknya. Karena itu, Fajar mengatakan, setelah ini mereka akan banyak berdiskusi dengan partner, pelatih, dan tim analis untuk mematahkan strategi. Sebuah sinyal bahwa persiapan mereka tidak asal keras latihan, tetapi benar-benar dibangun lewat pembacaan lawan yang rinci. Langkah seperti ini sering jadi pembeda di pertandingan besar, karena badminton modern bukan cuma soal pukulan keras, melainkan soal siapa yang paling rapi mengelola keputusan. Kalau melihat rekam jejak, tantangan mereka memang nyata, sebab dalam 3 edisi terakhir kejuaraan Asia, Fajar belum mampu menembus semifinal. Jadi BAC 2026 bukan sekedar turnamen berikutnya, melainkan kesempatan memutus pola yang mengganggu. Disinilah duet Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sedang diuji, bukan hanya sebagai pasangan yang ingin menang, tetapi sebagai pasangan yang harus membuktikan bahwa kegagalan di All England kemarin bukan pertanda kemunduran, melainkan titik balik yang keras. Menariknya lagi, mereka juga tidak memasang target yang liar di depan publik, karena Fajar memilih pendekatan realistis dengan kalimat step by step. Dan sikap seperti ini sering menandakan pemain sedang berusaha menjaga fokus tetap tajam dari satu laga ke laga lain. Untuk penonton Indonesia, narasi kebangkitan seperti ini selalu menarik, sebab publik ingin melihat apakah pasangan elit akan runtuh atau justru menjawab di lapangan. Sampai titik ini, semua tanda mengarah pada opsi terakhir, karena dari pernyataan Fajar terlihat jelas bahwa mereka sadar betul BAC 2026 adalah momentum kebangkitan, momentum untuk menebus rasa kecewa, dan momentum mengirim pesan keras kepada rival. Jika mereka mampu melewati laga pertama dengan meyakinkan, tekanan bisa berubah menjadi bahan bakar, dan dari sana kepercayaan diri Fajar dan Fikri berpotensi naik sangat cepat. Namun kalau start mereka goyah, cerita kebangkitan ini bisa langsung berubah menjadi babak evaluasi baru yang jauh lebih menyakitkan, karena publik pasti akan menyoroti kenapa pembenahan selama beberapa pekan belum cukup menghasilkan respons di lapangan. Itu sebabnya pertandingan pembuka di Ningbo nanti terasa lebih besar daripada sekedar ronde awal, karena laga tersebut akan menjadi cermin pertama apakah Fajar dan Fikri benar-benar siap bangkit atau masih dibayangi luka dari All England 2026. Jadi sekarang pertanyaannya bukan sekedar bisakah mereka menang, melainkan seberapa keras mereka bisa mengubah kekecewaan menjadi performa yang meyakinkan di BAC 2026 dan membuat semua orang kembali percaya pada kekuatan mereka.
Geger, PBBSI resmi kembalikan duet maut Leo Daniel setelah absen panjang, siap guncang dunia lagi di Thailand Open 2026. Halo Sobat Bulu Tangkis Indonesia, selamat datang kembali di kanal kesayangan kita semua. Hari ini ada kabar yang benar-benar menghebohkan dari pelatnas Cipayung. Wah, ada apa ini? Apakah ada kejutan besar lagi dari sektor ganda putra yang selalu menjadi andalan kita semua? Tepat sekali, Pengurus Besar Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau yang lebih kita kenal dengan sebutan PBBSI baru saja mengumumkan sebuah keputusan yang sangat dinanti-nantikan oleh para pecinta olahraga tepuk bulu di seluruh tanah air. Tunggu sebentar, jangan bilang kalau ini tentang pasangan yang sangat kita rindukan aksinya di lapangan hijau? Betul banget. Daniel Martin akhirnya resmi kembali ke panggung kejuaraan internasional setelah sebelumnya harus absen cukup lama karena mengalami cedera yang cukup serius. Luar biasa. Ini adalah kabar yang sangat membahagiakan bagi kita semua. Tapi pertanyaannya, dengan siapa Daniel Martin akan dipasangkan kali ini? Apakah dia akan kembali dengan pasangan lamanya? Nah, itulah inti dari kejutan kali ini. PBBSI secara resmi telah mengumumkan bahwa Daniel Martin akan kembali berduet dengan pasangan sehatinya yaitu Leo Rolly Karnando. Wah, duet The Babies kembali bersatu. Ini benar-benar kabar gembira bagi seluruh penggemar bulu tangkis Indonesia. Leo dan Daniel memang memiliki sejarah prestasi yang sangat luar biasa sejak mereka masih berada di level junior hingga akhirnya menembus level senior. Benar sekali. Kalau kita menoleh ke belakang, pasangan Leo Rolly Karnando dan Daniel Martin ini pernah menjadi juara Asia dan bahkan juara dunia junior pada tahun 2019 yang lalu. Prestasi mereka di level junior memang sudah sangat menjanjikan sejak awal. Tidak hanya di level junior, di level senior pun mereka sudah membuktikan kelasnya dengan meraih medali emas pada ajang SEA Games tahun 2021. Selain itu, mereka juga sudah mengoleksi 4 gelar juara BWF World Tour, mulai dari Singapore Open tahun 2022, Indonesia Masters tahun 2023, Thailand Masters tahun 2023, hingga yang paling baru adalah gelar juara Indonesia Masters tahun 2024. Jangan lupakan juga prestasi mereka di ajang International Challenge, di mana mereka berhasil menjadi kampion di Bangladesh International tahun 2018, Turki International tahun 2018, dan juga Malaysia International tahun 2019. Melihat deretan prestasi yang begitu panjang, jelas sekali bahwa pasangan Leo Rolly Karnando dan Daniel Martin ini memang bukan pasangan kaleng-kaleng. Setuju banget. Tapi kita juga tahu kalau sebelumnya Leo Rolly Karnando sempat dipasangkan dengan Bagas Maulana. Bagaimana nasib Bagas Maulana setelah Leo kembali berpasangan dengan Daniel? Pertanyaan yang bagus. Bersamaan dengan pengumuman kembalinya duet Leo dan Daniel, PBBSI juga mengumumkan racikan baru untuk Bagas Maulana. Bagas Maulana kini akan dipasangkan dengan pemain muda berbakat yaitu Move Putra Erwiansyah. Wah, ini juga kombinasi yang sangat menarik untuk kita nantikan aksinya. Move Putra Erwiansyah sendiri sebelumnya memang menunjukkan performa yang sangat menjanjikan saat berpasangan dengan Daniel Edgar Marvino. Bahkan mereka sempat menjuarai Indonesia International Challenge 1 tahun 2025 yang lalu. Betul, kombinasi antara pengalaman segudang yang dimiliki oleh Bagas Maulana dengan semangat membara dari pemain muda seperti Move Putra Erwiansyah diharapkan bisa menjadi kekuatan baru bagi sektor ganda putra Indonesia di masa depan. Jadi, kapan kita bisa melihat aksi perdana dari kedua pasangan baru ini di turnamen resmi BWF? Catat tanggalnya ya Sobat Bulu Tangkis, pasangan Leo Rolly Karnando dan Daniel Martin serta pasangan Bagas Maulana dan Move Putra Erwiansyah dijadwalkan akan melakoni debut mereka pada turnamen BWF Super 500 Thailand Open 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 12-17 Mei mendatang. Tidak hanya di Thailand Open saja, mereka juga kabarnya akan langsung diturunkan pada turnamen BWF Super 500 Malaysia Masters 2026 yang akan digelar pada tanggal 19-24 Mei tahun 2026 ini. Benar sekali. Pengumuman ini disampaikan secara resmi melalui akun media sosial Instagram milik PBBSI dengan tajuk yang sangat inspiratif yaitu New Pair, New Hope, yang berarti pasangan baru, harapan baru. Ini menunjukkan betapa besarnya harapan PBBSI terhadap kedua pasangan ini untuk bisa kembali mendulang prestasi gemilang bagi Indonesia. Kita semua tahu kalau Daniel Martin sudah absen cukup lama, sejak terakhir kali bermain di ajang Piala Sudirman pada bulan Mei tahun 2025 yang lalu karena cedera. Pasti banyak sekali penggemar yang sudah tidak sabar melihat smash-smash keras dari Daniel Martin kembali menggelegar di lapangan.
Betul banget. Kehadiran kembali Daniel Martin yang dipasangkan kembali dengan Leo Rolicarnando diharapkan bisa membangkitkan gairah persaingan di sektor ganda putra dunia. Mengingat mereka pernah mencapai peringkat 9 dunia, potensi mereka untuk kembali ke jajaran elit dunia sangatlah besar. Salah satu momen paling ikonik dari pasangan ini adalah saat mereka berhasil menjuarai Indonesia Masters tahun 2024 yang lalu, di mana mereka berhasil menumbangkan pasangan kuat asal Denmark, Kim Astrup dan Anders Karup Rasmussen di partai final yang sangat menegangkan. Kemenangan itu benar-benar membuktikan bahwa Leo dan Daniel memiliki mental juara yang sangat kuat. Kini dengan kondisi Daniel yang sudah pulih sepenuhnya, kita semua berharap mereka bisa kembali menunjukkan performa terbaiknya dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Dan tentu saja, kita juga tidak boleh melupakan pasangan Bagas Maulana dan Move Putra Erwiansyah. Meskipun ini adalah pasangan baru, namun dengan bimbingan dari pemain senior seperti Bagas Maulana, Putra Erwiansyah pasti akan berkembang dengan sangat pesat. Pengalaman Bagas Maulana yang pernah menjuarai turnamen bergengsi seperti All England tentu akan sangat berharga bagi perkembangan karir Move Putra Erwiansyah ke depannya. Ini benar-benar langkah yang sangat cerdas dari PBBSI untuk terus melakukan regenerasi di sektor ganda putra yang menjadi kebanggaan kita semua. Rasanya sudah tidak sabar lagi menunggu bulan Mei datang agar kita bisa menyaksikan perjuangan pahlawan-pahlawan bulu tangkis kita di Thailand dan Malaysia. Semoga kedua pasangan ini bisa memberikan kejutan dan membawa pulang gelar juara untuk Indonesia tercinta. Amin paling serius untuk doa itu. Mari kita semua terus memberikan dukungan dan doa terbaik kita untuk Leo Rolicarnando, Daniel Martin, Bagas Maulana, dan Move Putra Erwiansyah, agar mereka selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalani setiap pertandingan. Jangan lupa juga untuk terus mengikuti perkembangan berita terbaru seputar bulu tangkis hanya di kanal ini. Kita akan terus memberikan informasi-informasi paling akurat dan menarik untuk kalian semua para pecinta bulu tangkis sejati. Sampai jumpa di turnamen Thailand Open 2026 nanti. Dan mari kita nantikan sempalinya kejayaan ganda putra Indonesia di panggung dunia bersama duet maut Leo Rolicarnando dan Daniel Martin serta pasangan baru Bagas Maulana dan Move Putra Erwiansyah yang penuh dengan harapan baru. Semangat terus untuk tim bulu tangkis Indonesia. Teruslah berjuang dan jangan pernah menyerah, karena kami semua rakyat Indonesia selalu ada di belakang kalian untuk memberikan dukungan yang tidak pernah berhenti. Maju terus bulu tangkis Indonesia. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara kita kali ini. Terima kasih banyak kepada Sobat Bulu Tangkis semua yang sudah setia menonton video ini sampai selesai tanpa melewatkan satu detik pun informasi penting ini. Betul sekali, dukungan kalian melalui like, komentar, dan subscribe sangat berarti bagi kami untuk terus menyajikan konten-konten berkualitas seputar dunia bulu tangkis tanah air dan internasional secara rutin setiap harinya. Jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update terbaru saat pasangan Leo dan Daniel serta Bagas dan Putra memulai perjuangan mereka di Thailand nanti. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam olahraga untuk kita semua. Semangat terus untuk tim bulu tangkis Indonesia. Teruslah berjuang dan jangan pernah menyerah, karena kami semua rakyat Indonesia selalu ada di belakang kalian untuk memberikan dukungan yang tidak pernah berhenti. Maju terus bulu tangkis Indonesia.